Assalamualaikum teman-teman semua. Kalian pernah lihat kan kupu-kupu yang cantik banget terbang ke sana kemari? Nah, tahu nggak sih, di bulan Ramadan ini kita semua punya kesempatan loh buat mengalami perjalanan yang sama kerennya. Sebuah transformasi yang, wah, ajaib deh. Yuk kita bedah bareng-bareng proses menakjubkan ini. Oke, coba deh lihat gambar ini. Keren banget kan? Siklus hidup kupu-kupu. Awalnya cuma ulat biasa, terus dia jadi kepompong, dan jreng, keluarlah kupu-kupu yang indah. Nah, bayangin deh, bulan Ramadan itu ibarat waktu kita jadi kepompong. Waktunya kita bertransformasi jadi versi diri kita yang lebih baik lagi. Nah, semua perjalanan hebat itu kan ada titik mulainya ya. Buat kita, perjalanannya dimulai dari niat. Niat buat jadi lebih baik. Persis kayak ulat yang lagi siap-siap masuk ke dalam kepompongnya. Iya kan? Ulat itu kelihatannya biasa aja ya. Tapi di dalam dirinya itu ada potensi buat jadi sesuatu yang luar biasa indah. Sama banget kayak kita. Di awal Ramadan, kita memulai semuanya dengan harapan, dengan potensi untuk tumbuh jadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Oke, lanjut ya ke tahap berikutnya. Apa itu? Kepompong. Nah, fase kepompong ini tuh masa-masa yang tenang. Masa persiapan di mana perubahan besar terjadi di dalam. Buat kita, fase kepompong ini ya, saat kita berpuasa. Jadi sebenarnya kepompong yang kita bangun itu apa sih? Ya, itu dia, puasa. Gampangnya gini, kata puasa atau saum itu artinya menahan diri. Kita belajar buat ngendaliin keinginan kita. Bukan cuma nahan lapar dan haus aja loh, tapi juga melatih diri kita dari subuh sampai maghrib. Inilah langkah pertama buat membangun kepompong kita. Dan perlu kita ingat nih, perjalanan ini tuh bukan sembarang perjalanan. Ini tuh spesial banget. Coba lihat ayat ini. Ini tuh undangan langsung dari Allah. Dan tujuannya indah banget, agar kamu bertakwa. Takwa itu, teman-teman, tujuan utama dari transformasi kita. Jadi pribadi yang soleh, yang selalu ingat sama Allah. Oke, kalau mau bangun kepompong yang kuat, kita butuh bahan-bahan yang pas dong. Anggap aja ini kayak resep atau blueprint-nya. Syarat wajib ini memastikan kita tuh udah siap dan mampu buat memulai proses transformasi ini dengan benar. Nah, kalau tadi itu bahan-bahannya, sekarang ini adalah 2 tiang utamanya. Tiang yang bikin kepompong kita berdiri kokoh. Yang pertama, dan ini penting banget, adalah niat. Niat di hati pas malam hari itu jadi fondasinya. Terus, yang kedua, ia menahan diri seharian penuh. Tanpa 2 tiang ini, kepompong kita nggak akan bisa terbentuk loh. Eits, tunggu dulu. Setelah kepompongnya jadi, tugas kita belum kelar. Malah ini nih bagian yang krusial banget, menjaganya. Kita harus lindungi kepompong kita dari apapun yang bisa merusaknya, biar perubahan di dalamnya bisa berjalan sempurna. Nah, ini yang harus kita perhatiin baik-baik. Ada hal-hal yang bisa ibaratnya menghancurkan kepompong kita. Lenyap gitu aja. Contohnya makan atau minum sengaja. Ini namanya membatalkan puasa. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin nggak menghancurkan, tapi bikin kepompong kita retak, rapuh. Misalnya bohong atau berantem. Ini memang nggak batal, tapi pahalanya bisa berkurang drastis. Jadi dua-duanya harus kita hindari ya. Dan setelah semua perjuangan, setelah kita sabar, setelah kita jaga kepompong kita baik-baik, akhirnya tibalah momen yang paling kita tunggu-tunggu. Saatnya melihat hasil dari semua usaha kita. Saatnya kupu-kupu kita keluar dan terbang bebas. Dan inilah hasilnya. Wow, setiap kebaikan yang kita lakukan pas puasa itu jadi warna-warni yang cantik di sayap kupu-kupu kita. Kita jadi lebih bertakwa, lebih peduli sama orang lain, lebih sabar, jujur, disiplin, bahkan lebih sehat. Ini semua adalah hadiah-hadiah indah dari perjalanan puasa kita. Perubahan kita sekarang sudah sempurna. Kita udah jadi kupu-kupu yang baru yang siap terbang menuju tujuan yang paling mulia. Nah, gambar ini nih bener-bener merangkum semuanya. Lihat deh, kita manusia mulai dengan berpuasa. Lewat proses itu kita berubah menjadi seorang mutakin, orang yang bertakwa. Dan hadiah untuk orang-orang yang bertakwa, Allah sudah janjikan yang paling indah, taman surga. Jadi, gimana? Setelah kita lihat bareng-bareng perjalanan yang super keren ini, dari ulat sampai jadi kupu-kupu yang terbang ke surga, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Apakah kamu siap memulai perjalanan menakjubkanmu untuk menjadi kupu-kupu yang indah di Ramadan ini? Yuk kita mulai. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita semua ya. Amin.